Apabila bukan keturunan orang-orang atau terah-terah yang mana nenek moyang kita tidak merawat jin, tidak pernah yaitu mencari pesugihan, maka anak cucunya juga akan kesulitan. Namun apabila nenek moyangnya pernah melaksanakan persatuan persekutuan dengan jin atau mencari pesugihan lewat jalan jin, maka anak cucunya juga akan mudah untuk mendapatkan yaitu bentuk-bentuk pesugihan. Itu kenapa Mbak? Apakah memang mereka tahu aliran darah dari terahnya atau gimana Mbak? Karena yang namanya jin itu juga waskito, sehingga dia akan mengetahui dengan darah-darah yang terkandung di dalam jiwa manusia, hingga bisa seperti peka sekali tentang keberadaan yaitu anatomi tubuh kita. Jadi kapasitas kita tidak bisa untuk mempelajari dengan kapasitasnya bangsa jin, karena Tuhan pun juga melarang kita yaitu masuk ke dunia bangsa jin, karena ketakutan kita apabila kita terlalu merosot ke dalam dunia jin, kita nanti akan larut ikut dengan aliran-aliran jin yang mana kita akan tersesatkan. Kita akan bercerita bahwa ada sosok seorang seni budaya yang mana mereka merupakan seorang dalang yang masih baru. Kisah ini sekitar tahun 65. Mereka adalah sosok dalang yang setelah mereka belajar, mereka tidak laku, tidak laris, mereka malu dengan teman-temannya, sehingga mereka berusaha untuk mencari penghasilan atau pesugihan lewat jalur kebudayaan atau jalur seni, agar mereka menjadi dalang, menjadikan dalang yang laris manis. Karena teman-temannya laris semua, terus mereka tidak laku atau tidak payu itu, karena mereka nekat karena malu sebagai sosok dalang, mereka tidak pernah mendapatkan calangan. Akhirnya sosok seorang dalang tadi mereka mencari pesugihan yaitu ke daerah Segoro Kidul, daerah Pasitran Gondomayit. Mereka dari daerah kita ini berjalan sambil membawa tas ransel, Mbak. Mereka diniati berjalan untuk menuju tempat yaitu Pasitran Gondomayit. Mereka sudah menanyakan kepada yaitu temannya yang ada di daerah gunung yang namanya Pak Buniran, mengatakan kalau mencari pesugihan agar dalangnya laris nanti saya tunjukkan. Setelah sosok dalang tadi berjalan untuk menuju tempat yaitu di daerah Pasitran Gondomayit atau di Segoro Kidul, mereka melewati hutan-hutan belantara. Mereka berjalan dari setapak menuju ke setapak. Di dalam perjalanan itu kan tidak seperti sekarang. Dulu itu jalannya sempit sekali karena masih jalur setapak. Sehingga mereka hanya sendirian dan mereka masuk mulai ke hutan itu sudah mulai malam, Mbak. Berapa hari bagi kalau berjalan kaki? Orang itu mulai berangkat dari pagi, mulai jam 4 pagi sudah berangkat berjalan kaki menuju ke tempat yaitu Pasitran Gondomayit, masih di sekitar pinggiran hutan itu sudah waktu malam. Dari pinggiran hutan menuju tengah hutan, menuju ke samudra kan begitu jauh sekali. Kemudian di tengah-tengah hutan itu mereka bercapean, merasa capek sekali, terus mereka berhenti duduk di bawah pohon besar itu. Kemudian tasnya itu dipakai untuk pendian, sandaran di pinggangnya karena begitu capek. Tiba-tiba situasi hutan belantara, hutan yang sangat rindang sekali tadi hilang, menjadikan perkampungan, dan di depannya itu ada rumah yang sangat besar sekali, rumah yang sangat mewah sekali. Terus kemudian sosok dalang tadi masuk ke rumah itu. Permisi Pak, saya mau menanyakan jalan untuk menuju ke Pasitran Gondomayit itu yang sebelah kanan atau kiri Pak? Ini kan simpang 2. Akan kemana Mas? Saya ingin ke Pasitran Gondomayit. Oh ya, nanti saya kasih tahu. Masuk dulu, nanti saya kasih tahu. Itu orang yang berbusana kejawen. Mereka kelihatan orang baik. Terus disuruh sosok dalang tadi untuk masuk ke rumahnya. Setelah masuk ternyata rumah itu sangat mewah sekali. Banyak yaitu perabot-perabot seperti kursi yang mewah, banyak perabot kursi, kemudian lemari, lono, pokoknya yang ada di rumah semua itu sangat mewah sekali, dan lampu-lampu kuno sangat banyak sekali, sangat terang sekali. Setiap kayu-kayu yang ada di dinding, sokol dan sebagainya di relip-relip, kemudian diukir-ukir yang sangat anggun sekali seperti kerajaan. Terus kemudian mereka bilang, duduk dulu Mas, saya ingin mengambil manuk kutut saya yang ada di depan, nanti kehujanan gitu loh. Akhirnya orang itu mengambil berupa kutut, akan dibawa ke dalam rumah. Terus kemudian masuk ke rumah si orang itu. Rencananya ke mana Mas? Saya rencana ke Pasitran Gondomayit Pak.
Saya dalang, saya ingin sekali menjadi dalang yang terkenal. Saya ingin mencari pesugihan lewat jalur seni, Pak, agar dalangan saya bisa laris. Oh bisa Mas, bisa, nanti saya kasih tahu. Terus kemudian sebentar saya bikinkan kopi. Terus orang berbusana jalan tadi berdiri dan meninggalkan tempat itu, terus kemudian memanggil anaknya. Duk sini, Duk, sampai 3 kali. Duk, apa gitu. Sini, tolong bikinkan kopi. Masnya ini kasihan, dia dari daerah jauh ingin ke Pacitan Gunung Mayit. Bikinkan kopi sama bapak. Iya Pak. Berapa orang? 2 orang saja. Bikinkan yang kental ya, yang enak. Sama ambilkan yaitu uwi, ketela dan sebagainya untuk sajian masnya ini. Kasihan mungkin mereka kelaparan. Ya Pak. Terus anaknya bapak tadi yang dipanggil untuk membuatkan kopi tadi, dalang tadi mengetahui bahwa orang itu punya anak yang sangat cantik sekali. Sehingga seketika orang itu memandang anaknya yang cantik itu, orang itu sudah berganti tujuan. Dia ingin membatalkan mencari pesugihan. Dia ingin yaitu menggapai agar anaknya, bapaknya tadi yang punya rumah tadi itu akan dinikahi. Dalang itu masih berjaga, Mas? Ya masih jaga. Sehingga niatnya saya enggak ingin mencari pesugihan. Saya cukup menjadi mantunya bapak ini, sudah menjadi orang kaya raya. Jadi saya hanya ingin menjadi mantunya bapaknya ini. Semoga nanti anaknya itu tertarik dengan saya. Kalau sudah tertarik, saya nanti akan bermalam di sini beberapa hari. Terus saya akan melamar agar saya menjadi mantunya, gitu loh. Setelah si perempuan tadi diperintahkan oleh bapaknya untuk membikinkan kopi, terus kemudian masnya itu menyambut, Dek, gitu. Terus dia, iya Mas, saya bikinkan kopi ya Mas. Iya, terima kasih. Akhirnya si bapaknya meneruskan lagi, yaitu mengambil burung perkututnya yang satunya lagi, kan banyak burung perkututnya. Saya ingin mengambil burung perkutut, kamu bikinkan kopi. Iya Pak. Terus dibikin kopi. Nah, tiba-tiba sosok dalang tadi, Mbak, itu akhirnya penasaran. Akhirnya penasaran, terus kemudian dalang tadi itu ngincang, Mbak, mengintip di dapur. Karena ingin melihat betapa cantiknya si orang tersebut. Mereka ingin berkenalan kepada wanita yang cantik tadi. Seketika dia mengintip perempuan tadi, Mbak, kan perempuannya langsung masuk ke dapur. Mas Rebat itu kelihatan cantik. Dia ingin mendekati, lebih dekat lagi, seperti apa tubuhnya, seperti apa kakinya, seperti apa tangannya, betapa putihnya, betapa cantiknya gitu. Terus sosok dalang tadi terus akhirnya ngintip di dapurnya. Tiba-tiba di dapur tadi sosok perempuan cantik tadi itu hilang, Mbak. Yang ada hanya ulat geni. Ulat geni yang sangat besar sekali, dan seluruh dinding-dinding yang ada di dapur semua itu banyak ular geni-geni yang sangat banyak sekali. Berjuta-juta ular geni, dan ular geni yang sangat besar tadi, jelmaan perempuan tadi, terus bergerak-gerak gitu, bergerak-gerak sambil ingin melompat menuju ke arahnya bapak dalang tadi. Akhirnya bapak dalang tadi dipencoloti oleh sosok ular geni yang sangat besar, yang matanya satu lepek itu. Terus dalang bapak tadi itu menjerit, Mbak. Itu tiba-tiba dia sadar, terus kepalanya kedaduk pohon. Berarti kesimpulannya bapak tadi itu kena ilusi, kena impian, kena gendam daripada bangsa siluman. Sehingga bapak dalang tadi terkejut, menjerit dan berdaduk, terjentos kepada pohon tadi. Gelap sekali, Pak. Jadi rumah itu hilang, menjadikan hutan belantara. Akhirnya bapak tadi bingung. Saya ini pulang, apakah saya ini meneruskan perjalanan untuk mencari pesugihan? Akhirnya bapak tadi menyimpulkan bahwa apabila diteruskan resikonya besar, karena sudah terhalang oleh berbagai bentuk-bentuk siluman dan penghuni-penghuni di tengah hutan. Akhirnya bapak tadi pulang mengurungkan atau membatalkan niatnya tidak mencari pesugihan.